sambil mulai, sambil Ya, menunggu silakan. yang lain. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi duriyati wa alihi. Jadi, wasabi ista'in ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada Ibu Rianti, Bu Nur Hajar, Bu Nida. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di meeting Zoom untuk melanjutkan pembacaan kitab eh, Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih membahas tentang masjid pada hadis 264. Wa bisanadin muttasilin ila Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qawlihi wa an Ibni Abbasin. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dijuluki Habrul Ummah, lautan umat Nabi Muhammad. Dalam pengertian ilmunya itu setara lautan. Dia sepupu Nabi gitu ya, putra Al-Abbas, paman Nabi, yang didoakan langsung oleh Rasulullah, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama, wa'alimhu ta'wil, dan ajari dia at-ta'wil. At-ta'wil tafsir. Jadi Ibnu Abbas itu mufassir terbesar di kalangan sahabat gitu. Anak muda dan sangat muda tapi ilmunya luar biasa, sehingga Khalifah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, itu sering mengajak Abdullah muda ini di dalam forum-forum para sahabat, forum-forum sahabat, karena diperlukan ilmunya. Beliau berkata Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ma umirtu bitasyyidil masajid. Saya tidak diperintah bitasyidi dengan menghiasi, memegahkan masjid-masjid. Akhrajahu Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, wasahahu Ibnu Hibban, dan dianggap hadis sahih oleh Ibnu Hibban. Jadi menghias, membuat megah sebuah masjid itu makruh seperti yang saya sebutkan kemarin. Jadi tidak sampai derajat haram ya. Tidak sampai derajat haram kecuali jika orang-orang di sekitarnya kelaparan dan lebih membutuhkan dari sekedar bangunan, maka menjadi haram. Kenapa tidak sampai derajat haram? Karena semua ulama itu tidak ada yang mengharamkan sepanjang sejarah Islam gitu ya. Sepanjang sejarah itu tidak mengharamkan. Meskipun itu bukan tradisi Nabi, meskipun itu bukan tradisi para sahabat, kecuali nanti di masa Sayyidina Utsman itu Masjid Nabawi dirubah tiang-tiangnya karena sudah mulai menua. Di masa Sayyidina Umar juga. Tapi ini tidak sampai haram seperti itu. Tidak sampai haram. Kecuali dengan catatan-catatan tadi gitu ya. Ada yang lebih membutuhkan. Yang kedua, memang
apa itu sudah diprediksi oleh Nabi dan akan menjadi tanda-tanda hari kiamat. Seperti di hadis yang kita baca di minggu kemarin, bahwa termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah umat ini yatabaha fi bina'il masajid. Mereka saling bangga-banggaan di dalam membangun masjid. Masjidnya megah, tapi jamaahnya sedikit. Itu tanda-tanda akhir zaman. Ada beberapa masjid yang viral dan mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam pengelolaan masjid. Seperti Masjid Jogokarian. Jogokarian kalau tidak salah di Jogja itu bangunannya biasa saja. Bangunan tahun 80-an gitu ya. Tapi masjid ini berfungsi dengan cukup baik dalam memperkuat eh, memperkuat aspek-aspek sosial, bahkan sampai punya bank beras gitu. Jadi di masjid itu ada bank beras. Bagi yang tidak mampu beli beras hari itu bisa datang ke masjid Jogokarian gitu. Tapi syarat pengambilannya harus setelah sholat berjamaah gitu. Nah, itu strategi-strategi masjid semisal Jogokarian ini dalam rangka merangkul umat untuk meramaikan masjid. Karena yang bisa meramaikan masjid itu adalah orang-orang yang bertakwa seperti di dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Yang meramaikan dan membuat masjid itu ramai, itu pasti di dalam dirinya ada iman dan di dalam dirinya ada keyakinan terhadap hari akhir. Apalagi yang dekat dengan masjid, maka sangat dianjurkan sholat ke masjid. Karena ada hadis berbunyi la sholatah li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat yang sempurna bagi tetangganya masjid kecuali di masjid. Jadi sebaiknya begitu. Apalagi masjid itu punya kelebihan dia Baitullah. Ketika kita datang bertamu ke rumah Allah, itu tidak akan kecewa. Saya umpamanya bertamu ke rumah Ibu Rianti, maka saya tidak akan kecewa. Saya akan disuguhi makanan, disambut. Nah, bertamu ke rumah Allah, masjid, tentunya kita tidak akan kecewa. Kita akan diberikan ketenangan, kita akan diberikan kedamaian hati kita akan diberikan apa? Diberikan hajat yang terkabul seperti itu, doa-doa yang diijabah. Itu keistimewaan-keistimewaan masjid. Di masjid itu punya keistimewaan tersendiri. Meskipun sholat berjamaah bisa dilakukan bukan di masjid, gitu ya, di rumah dengan suami, dengan istri, meskipun. Tapi masjid itu punya tempat khusus di dalam Islam. Sehingga ada bab di sini, babul masajid kan yang kita baca. Baik. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan dari sahabat Anas. Qala Anas Ibnu Abbas itu anak muda semua. Mungkin lebih tua Ibnu Abbas kayaknya. Lebih tua Anas. Karena Ibnu Abbas ini 2 tahun sebelum hijrah kalau tidak salah. Sementara Anas ini Nabi nyampe di Madinah. Sayyidina Anas ini diantar oleh ibunya untuk menjadi untuk melayani Nabi, khidmah pada Nabi. Dan saat khidmah itu, saat melayani Nabi itu umurnya Anas 10 tahun.
Jadi kan lebih tua dari Abdullah bin Abbas. Tapi intinya anak-anak muda ini adalah kader-kader ulama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama. Jadi rata-rata anak-anak muda itu yang bisa berbuat banyak, gitu ya, dalam segala bidang, dalam keilmuan, dalam teknologi, dalam politik, dalam bisnis, itu rata-rata di anak muda. Kalaupun ada orang tua, biasanya sedikit, gitu ya, pengecualian. Qala Sayyidina Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, uridat alayya ujuru ummati. Uridat, diperlihatkan. Alayya atas saya atau kepada saya, ujuru ummati, pahala-pahala umatku. Jadi pahala umat ya. Pahalanya kita, saya, Ustadz Mukhlisin, Bu Rianti, Bu Nur Hajar, dan Bu siapa ini? Bu Anli. Ini semuanya dilaporkan ke Nabi. Gitu ya. Semuanya dilaporkan kepada Nabi berdasarkan hadis ini. Tapi bukan cuma hadis ini, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hal serupa. Kalau ibu-ibu atau saya baca sholawat itu juga dikirimkan. Ada malaikat khusus di samping kuburan Nabi itu yang nyetor gitu ya. Bahwa Abdul Mun'im sholawat 10 kali pagi ini misalkan. Itu ada setorannya. Uridat aliyah ujur ummati. Sehingga Nabi ini dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah hayyun fi qabri. Hidup di alam kubur berdasarkan hadis-hadis seperti ini. Jadi Nabi senang ketika umatnya melakukan pahala, melakukan amal soleh. Jadi ketika disetor amalnya Abdul Mun'im misalkan, baik, maka Nabi berseri-seri. Ketika setoran besoknya kok hitam, gitu ya, coret merah, amal yang tidak baik, maksiat, maka Nabi bersedih. Seperti itu kondisi Nabi di alam barzakh gitu. Barzakh itu alam tengah, alam antara alam dunia dan alam akhirat itu namanya ada alamul barzakh, yaitu di alam kubur. Di alam kubur atau alamul barzakh. Alamul barzakh itu alam antara dunia dan akhirat. Nah, Nabi itu hidup di alam kubur berdasarkan hadis-hadis yang serupa dengan ini. Hari ini kita diperlihatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Nabi itu dapat setoran, dapat laporan gitu ya. Ujur ummati, pahala umatku. Ini Nabi hidup. Umat Nabi kan miliaran. Ya iya miliaran. Tekniknya bagaimana? Nggak tahu saya teknik. Caranya, berarti setor bagaimana, tidak tahu. Yang jelas kita mengimani berdasarkan hadis sahih ini bahwa pahala umat Nabi itu diperlihatkan kepada Nabi. Bahkan hatta al-qadhatuh di sini dikatakan. Sampai kotoran yukhrijuha yang dikeluarkan ar-rajulu oleh seseorang minal masjid dari masjid. Pamannya ibu-ibu nemukan plastik makanan gitu ya, snack dikeluarkan dari masjid. Hatta seperti itu. Bahkan sampai pahala pahala yang remeh gitu ya, remeh temeh, tidak berharga, orang mungkin tidak menoleh ya kalau kita mengeluarkan sampah kecil dari dalam masjid. Itu tetap dilaporkan kepada Nabi. Yukhrijuhar rajul minal masjid.
Dan Nabi senang gitu. Nabi senang. Jadi berbuat baik itu jangan melihat besar kecilnya seperti itu. Besar kecilnya. Tapi melihat kualitasnya. Kalau memang dilakukan secara sadar dan karena Allah lillah khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Meskipun sebiji zarrah itu berarti isi apa? Eh, apa? Bijinya kurma itu dibelah jadi dua, itu sebiji zarrah. Zarrah itu sebiji itu. Itu kalau kata ulama di kitab-kitab klasik. Tapi makna sekarang zarrah itu atom. Meskipun sebiji atom, itu Allah melihat, yarah. Begitu juga keburukan yang kita lakukan, meskipun sebiji atom, Allah juga melihat. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Seperti di Al-Quran. Nah, kita menyingkirkan kotoran dari dalam masjid. Qadah itu kotoran yang sangat kecil. Yang hanya terlihat, kata ulama, dari arah 1 meter gitu. Dari arah 1 meter. Dari arah orang ngobrol terlihat itu namanya qadah. Kalau jauh itu nggak terlihat. Itu qadah. Nah, itu saja kata hadis ini itu disetorkan kepada Nabi. Apalagi nyapu-nyapu masjid, apalagi mengharumkan masjid, apalagi meramaikan masjid. Seperti itu. Makanya ada satu riwayat juga, ada seorang perempuan, dia tidak terkenal, Nabi juga gak kenal. Gitu ya. Dia ini hampir setiap hari dia bersih-bersih ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Suatu saat dia absen. Loh, ternyata Nabi itu tahu loh, meskipun nggak pernah nyapa ke orang ini. Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, loh, mana perempuan yang biasa biasa bersih-bersih nyapu masjid kita? Kata para sahabat, tuh ya, sudah meninggal ya Rasulullah. Oh, ayo antarkan saya ke kuburannya. Nabi diantar kuburannya, kemudian Nabi sholat gaib. Sholat gaib itu berarti doa buat mayit karena di dalamnya ada istighfar Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan istighfarnya Nabi pasti diterima. Artinya perempuan yang disolati Nabi secara langsung itu pasti diampuni dosanya karena Nabi langsung yang datang ke makamnya. Nah, ini istimewa gitu ya. Orang nggak terkenal, orang biasa-biasa saja sampai Nabi itu bela-belain datang ke kuburannya nyolati. Nah, ini juga menjadi dalil bagi kita mazhab Syafi'i gitu ya di Nusantara bahwa sholat gaib itu masih berlaku. Dengan sholat gaib maksudnya nyolati mayit itu bisa masih berlaku selama tidak sampai 1 bulan kalau di mazhab Syafi'i. Umpamanya ada orang tertinggal belum nyolati mayit, dia boleh datang ke kuburannya. Umpamanya sudah 3 hari, 7 hari, 18 hari itu masih boleh. Sholat di kuburannya Allahu Akbar. Empat takbiran itu. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan masjid dan juga hadis ini memperkuat keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah bahwa Nabi itu hidup di alam kubur. Hidup di alam kubur. Sehingga kalau kita pengen dikenal Nabi, maka kita harus sering-sering bersolawat atas Nabi. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Tahu lama. Orang yang mencintai suatu, dia akan sering menyebutnya. Orang yang mencintai Rasulullah,
maka dia akan sering menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang membaca hadis-hadis Nabi ini disaksikan oleh Nabi dan disetorkan nama-nama kita ke Nabi sehingga kita kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi wastaghrabahu. Imam At-Tirmidzi menganggap ini hadis gharib. Hadis gharib itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu dari satu itu namanya gharib. Kalau dua aziz. Kalau banyak itu namanya masyhur. Kalau banyak sekali, nggak mungkin berbohong saking banyaknya, 400, 500 orang, itu namanya hadis mutawatir. Wasahahu Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah menganggap hadis ini sahih. Begitu. Wan Abi Qatadah dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Qatadah. Qala Abu Qatadah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza dakhala tatkala masuk ahadukum salah seorang di antara kalian al-masjid, masuk ke masjid, fala yajlis, maka jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sehingga sholat 2 rakaat. Nama sholatnya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau ibu-ibu masuk ke masjid, sunnah sholat tahiyatul masjid namanya. Tahiyah itu maknanya ucapan selamat. Kalau ibu-ibu bertamu ke rumah saya, maka sunnah ibu-ibu mengucapkan tahiyatul Islam. Assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Kalau ibu-ibu masuk ke rumah Allah, maka sholat, namanya tahiyatul masjid. Kalau ibu-ibu masuk ke Ka'bah, ke Baitullah, ada Ka'bahnya, maka tawaf 7 kali keliling tawaf. Jadi ada aturannya, masuk ke rumah orang tahiyatul Islam, assalamualaikum. Masuk ke rumah Allah yang bukan Baitullah, yang ada Ka'bahnya, itu sholat 2 rakaat ini. Hanya tahiyatul masjid. Masuk ke Baitullah tawaf. Itu aturannya begitu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, sunnahnya itu bisa hilang tatkala sudah duduk lama. Masuk masjid langsung duduk. Duduk. Entah itu lupa atau disengaja, maka kesunnahan sholat tahiyatul masjid itu hilang. Tapi di mazhab yang lain enggak. Meskipun duduk sudah lama, ya berdiri saja, sholat lagi. Dan di mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau masuk berkali-kali, gimana? Apa masih sunnah? Kita sholat tahiyatul masjid. Masih sunnah. Umpamanya ibu masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian tertinggal apa, tertinggal dompet atau apa di kamar mandi, masuk lagi, itu sunnah lagi. Kalau di kita, gitu, di mazhab Syafi'i seperti itu. Dan ini kesunahannya di mazhab kita tidak pandang waktu. Kan dulu kita membahas ada waktu-waktu haram ya. Untuk sholat seperti setelah subuh itu haram sholat. Setelah asar haram sholat. Pas matahari terik di atas kepala, belum zawal, belum bergeser, pas persis itu juga haram sholat. Nah, keharaman itu menjadi tidak haram jika sholat yang mau dilakukan adalah sholat yang memiliki sebab. Nah, tahiyatul masjid ini termasuk sholat yang memiliki sebab. Sebabnya apa? Sebabnya masuk masjid. Maka umpamanya ibu-ibu masuk ba'da asar, setelah asar, ya tetap sunnah.
masuk setelah subuh misalnya, tetap sunnah sholat 2 rakaat. Kalau bapak-bapak ketika ada khotib khutbah misalkan, ya tetap sunnah katanya. Jadi di mazhab Hanafi itu sebaiknya dengerin khutbah saja, nggak usah sholat. Itu 3 hadis yang kita baca terlebih dahulu. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan lebih lanjut, dipersilahkan. Nah, ini Assalamualaikum kita Ustaz. akan pindah ke bab baru. Ya, ya, monggo. Ini Iya, dah. ini sebuah ini informasi baru buat saya yang ternyata di akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nabi itu hayyun ala qabrihi gitu ya Ustaz. Ya? Iya, di Kobri. Iya. Iya. Tadi suami saya sempat dengerin. Terus apa ini mau bertanya ulang gitu. Jadi kalau kalau kita menyampaikan salam artinya di sana di Raudhah ya. Nabi itu mengetahui langsung. Iya, Tapi kalau kita bersolawat di sini, misalnya saya bersolawat di Jepang, itu Nabi tidak mengetahui langsung, tapi memang ada malaikat yang melaporkan gitu ya. Artinya, betul. jadi kalau langsung di Raudhah, Nabi mengetahui langsung. Tapi kalau kita sholat di Hmm. sini, Nabi tidak mengetahui langsung, cuma dilaporkan oleh malaikat gitu ya Ustaz ya. Iya, jadi bahasa uridot itu kalau difahami dalam bahasa Arab, urido itu dibeberkan gini loh. Misalkan ini catatan, ini lihat itu urido, disetorkan. Ini lihat sendiri. Itu makna urido. Disetorkan, dilaporkan, kira-kira seperti itu. Jadi Iya, ada bahasanya mungkin malaikat. Ada. jadi bahasanya mungkin ketika kita mengirimkan sholawat dari Jepang, dari Indonesia itu bahasanya kayak nanti Nah, Rasulullah tahu tapi bukan Rasulullah dengar gitu ya. iya, Artinya iya, Rasulullah nanti seperti bakal itu. diberitahu gitu. Jadi pakai wasilah itu, pakai perantara. Perantaranya ya malaikat itu. Makanya Baik. bahasanya kan di sini uridot, bukan langsung saya mendengar pahala atau saya melihat pahala umatku kan enggak di sini. Ini bahasanya disetorkan. Dan di sini umum sifatnya Bu. Kebaikan bahkan mengeluarkan kotor, mengeluarkan sampah dari dalam masjid itu juga suatu yang remeh itu dilaporkan ke Nabi. Tidak hanya sholawat gitu. Tidak hanya sholawat. Makanya beberapa orang yang punya ikatan kuat dengan Rasulullah gitu ya. Itu setiap mau melangkah atau melakukan sesuatu selalu bertanya, apakah Rasulullah ridho dengan apa yang akan aku lakukan ini? Seperti itu. Saking kuatnya itu apa ya? Kontak batinnya dengan Rasulullah. Sehingga orang yang memiliki kontak batin dengan Rasulullah dia malu bermaksiat. Malu bermaksiat karena ya tadi dia merasa Rasulullah apa ya? Ya uridot itu. Rasulullah nanti dapat laporan ini kalau saya bermaksiat kayak gitu. Ada beberapa orang yang sampai seperti itu. Afwan Ustadz, memang kalau akidah sebelah, akidah sebelah itu apakah tidak percaya tentang apa bahwa Rasulullah itu sebetulnya hayyun ala qabrihi gitu. Misalnya artinya dalam ruh itu hidup Nah, meskipun jasadnya meninggal. percaya, biasanya percaya Ibu, karena nggak bisa nolak hadis-hadis seperti ini ya. Uridot alayhi ini kan nggak bisa ditolak. Ini hadis sahih. Percaya. Cuma kata kata mereka ini khususiyah katanya. Khususiyah untuk Rasulullah. Keistimewaan yang hanya berlaku untuk Rasulullah bukan pada
para wali dan para pewarisnya, para ulama. Tidak. Ada yang menafsirkan seperti itu, seperti Ibnu Taimiyah misalkan. Terus Tapi ada kalau di lagi yang kita menafsirkan, boleh. ya, oh iya, kalau kalau di kita ya boleh. Maksudnya para Sehingga wali pun beberapa, mengetahui gitu ya. oh iya, iya. Sehingga apa namanya, eh, beberapa mereka itu kan menolak seperti ngirim Fatihah, ngirim apa doa, ngirim pahala sedekah misalnya. Mereka menolak gitu. Meyakini hidup tapi kiriman doa tidak gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau untuk para wali ya biasanya memakai ayat itu. Eh, apa? La tahsab apa amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun apa itu. Jangan dikira mereka itu amwata, mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Itu kan jamak. Artinya nggak berbicara nabi dan para nabi, tapi berbicara para syuhada kan di sana. Berbicara tentang syuhada. Jadi syuhada yang mati di medan perang itu tidak mati. Sehakikatnya mereka inda rabbihim. Di sisi Tuhannya yurzakun. Mendapatkan rezeki, mendapatkan keistimewaan. Kan seperti itu ayatnya. Nah kemudian mafhum min babil aula. Lebih apa ya. Pemahaman yang yang prioritas. Kalau itu para syuhada, apalagi para aulia dan para ambia. Di mafhum apa? Mafhum kan mafhum mukhalafah, mafhum aulawinya begitu, mafhum prioritasnya begitu. Biasanya ngambil dari sana beberapa mufassir yang dari kalangan ahlus sunnah yang meyakini bahwa yang hidup itu enggak hanya para anbiya, tapi juga para syuhada, para aulia apalagi, para ulama apalagi. Seperti itu. Baik, Afwan kita lanjut kembali ya. Oh ya, silakan. Kalau misalnya seandainya saya datang ke masjid, misalnya 2 menit sebelum iqomah subuh, artinya boleh nggak si niat niat sholat tahiyatul masjid dan niat qobliyah subuhnya disatukan? Iya boleh, boleh. Ya, semua sholat sunnah itu boleh disatukan, boleh disatukan. Sholat sunnah ini mungkin solusi bagi yang malas seperti saya. Jadi boleh di anu gitu loh, digabung. Boleh digabung itu boleh. Pokoknya sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu dengan sholat qobliyah subuh itu boleh. Sholat Seperti sunnah itu wudhu boleh. tuh ini ya, syukrul wudhu, sholat syukrul wudhu, Ustaz. Bukan. Setelah wudhu itu kan ada sunnah wudhu namanya. Sunnah wudhu. Seperti Sayyidina Bilal, Bilal bin Rabah itu suatu saat Nabi setelah dari Mi'raj gitu ya, mengunjungi sorga. Nah di sorga itu Nabi mendengar apa langkah kaki Sayyidina Bilal. Akhirnya ketika ke bumi, Nabi nanya, Bilal, kok saya mendengar langkah kakimu di sorga, padahal kamu masih di dunia. Punya amalan apa? Gitu ya. Apa yang istimewa dari kamu? Bilal berpikir keras, kemudian dia bilang, mungkin ya Rasulullah, saya itu setiap selesai wudhu pasti sholat 2 rakaat. Oh ya itu katanya.
Itu namanya sunnah ikrar, sunnah takriri. Sunnah yang kemudian ditetapkan oleh Nabi. Namanya sunnatul wudu. Sunnah apa, setelah wudu. Karena kalau dikerjakan semua kan harus sholat 6, berarti 6 rakaat. Sunnah wudhu sendiri. Terus masjid sendiri berarti 6 rakaat. Maka kata ulama boleh digabung. Nah, nanti cara gabungnya gimana? Ya di niat. Niat. Sebelum takbir itu hadir masjid. Niat sholat sunat wudhu. Niat sholat apa qobliyah subuh. Seperti itu caranya. Lillahi ta'ala takbir. Baik, ada lagi? Ada, kita lanjut ke bab baru. Namanya babu sifatis sholah. Bab tentang sifat sholat. Bentuk sholat. Cara sholat yang benar gitu ya. Dan di semua mazhab fikih yang ada, itu sudah benar. Dan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Umpamanya di mazhab Syafi'i, tangannya di mana? Di apa? Di atas pusar gitu. Di mazhab Maliki, tangannya dilepas ke bawah gitu. Di mazhab Hambali, tangannya di mana? Di dada agak atas, di lurus hati. Atau ada yang berpendapat di bawah pusar tangan. Itu semua riwayatnya ada semua. Ada semua. Dan semua para imam itu nggak ada yang ngarang gitu ya, nggak ada yang ngarang. Adapun kemudian beda-beda ya karena hadisnya yang nyampe ke mereka beda-beda. Imam Malik misalkan, beliau hidup di kota Madinah dan nggak pernah keluar dari kota Madinah. Imam Abu Hanifah beliau hidup di kota Kufah di Irak sana. Otomatis stok hadisnya lebih terbatas, tidak melimpah seperti Imam Malik di kota Madinah seperti itu ya. Maka mungkin sholatnya mazhab Abu Hanifah ya seperti nanti eh, suami seperti suaminya ibu Bu Nida tadi ya. Jadi semuanya ada hadisnya, ada hadisnya dan semuanya benar. Yang tidak benar itu yang nggak sholat. Yang tidak benar itu yang mengaku paling benar kemudian. Jadi seperti beberapa kalangan yang membaca buku karya 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 Albani misalnya. Nasiruddin Albani, muhaddisnya Saudi, itu beliau nulis buku tentang sifatus sholatin Nabi gitu. Sifatus sholatin Nabi, kompilasi buku, kompilasi hadis yang beliau anggap sahih gitu. Nah, itu kemudian menjadi pedoman bagi pengikutnya bahwa ini loh sholat yang paling sahih. Karena berdasarkan hadis-hadis sahih. Sehingga yang tidak sama dengan hadis kompilasi Albani dianggap tidak sahih. Dianggap lebih jauh dari Rasulullah. Tidak seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Albani, oke, benar. Tapi tidak benar ketika pengikutnya nyalah-nyalain
pengikut mazhab Syafi'i, pengikut mazhab Hanafi, pengikut mazhab Maliki, pengikut mazhab Hambali. Itu yang tidak benar. Monggo ikut Albani berdasarkan hadis-hadis yang dianggap sahih oleh beliau dipersilahkan, tapi tidak dibenarkan menyalahkan ya pengikut-pengikut imam bermadhab. Apalagi kemudian sampai ada ucapan, kalau saya sholatnya ikut Nabi, karena berdasarkan hadis-hadis Nabi. Nah kamu ikut Imam Malik, kamu ikut Imam Syafi'i, enggak ikut Nabi. Enggak seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik semuanya adalah para pewaris Nabi dan tidak ngarang-ngarang di dalam menjelaskan sifat atau bentuk sholatnya Nabi itu berdasarkan riwayat yang valid semua, ya, berdasarkan pemahaman yang Allah berikan ke dalam hati mereka, berdasarkan hadis-hadis yang beliau terima. Jadi para imam mazhab itu bukan ngarang, tapi mereka itu adalah menafsirkan, menguraikan ucapan-ucapan Nabi, mendetailkan ucapan-ucapan Nabi. Jadi yang salah itu yang menyalahkan. Silahkan yang mau ikut buku Sifatus Sholatin Nabi karya Albani silahkan. Tapi yang diikuti para ulama lintas masa, para imam-imam madhab, itu juga berdasarkan hadis-hadis Nabi. Seperti apa? Dengan bukti yang akan kita baca nanti ini. Baik, kita mulai baca satu hadis mungkin karena hadisnya panjang-panjang ya terkait dengan sifat sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati" jika engkau ingin mendirikan sholat, fa'asbighil wudu'ah, maka sempurnakan wudu. Ini pertama-tama, jika ingin sholat, sempurnakan wudu. Maksud sempurna bagaimana? Semua anggota wudu harus kena air. Yang dimaksud sempurna isbagh itu ngulangi 3 kali. Yang dimaksud sempurna itu melebihkan dari anggota yang wajib. Umpamanya tangan hanya sampai siku, nah dilebihkan sedikit itu sempurna. Yang namanya sempurna itu menyela-nyelai, umpamanya jari di sela-selai itu sempurna. Jadi kata asbir itu bukan sekedar membasuh yang wajib, tidak, tapi asbir itu lebih kepada kata menyempurnakan. Sebelum wudhu misalkan baca bismillah, kecuali ada di dalam kamar mandi. Nah seperti itu namanya asbiril wudhu. Isbagil wudhu. Termasuk isbagil wudhu, menyempurnakan wudhu di musim dingin. Kalau sekarang enak sudah ada air hangat, air panas. Kalau di masa Nabi dulu nggak ada air panas. Nah, berwudu secara sempurna di musim dingin itu kan tantangan tersendiri. Itu termasuk kesempurnaan imam. Karena mungkin orang ketika musim dingin itu kan malas wudu. Tapi dia bisa menyempurnakan itu kan luar biasa. Tsummastakbilil qiblatah. Baru setelah wudu istakbilil qiblah. Menghadap kiblat. Menghadap arah kiblat. Menghadap arah kiblat dengan pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat. Dan suci tempat, suci baju, suci badan. Fakabbir. Lantas bertakbirlah.
Allahu Akbar. Takbir. Tumakro, kemudian bacalah ma tayassarah. Ayat yang mudah. Maka beserta dirimu. Yang mudah bagi dirimu minal Qur'an. Ma tayassar itu ya kata ulama adalah Fatihah. Kemudian bacalah Fatihah. Setelah takbir, baca Fatihah. Meskipun di sana ada sunnah seperti membaca doa iftitah misalnya kabira walhamdulillah katsira. Ini wajah doa seperti itu. Itu sunnah ya. Tapi yang wajib, jadi hadis ini berbicara yang wajib itu mata yassarah. Baca Fatihah. Kalau tidak hafal, ya belajar. Umpamanya ada orang baru masuk Islam, eh, zuhur setelah azan dia masuk Islam itu kan masih panjang waktu untuk belajar maka dia belajar di talqin gitu ya di apa di bimbing Bismillahirrahmanirrahim ayat itu lah 7 ayat dari Al-Quran itu dari apa dari Fatihah itu ternyata sudah mepet tidak hafal bagaimana maka dia membaca sehafalnya apa saja. Kalau dia bermakmum ya cukup biar imam saja yang baca kan begitu. Ternyata kok tetap tidak hafal gitu, nggak ada hafalnya sama sekali, nggak ada hafalnya sama sekali. Gimana? Sudah diam. Nah, ada satu kisah sangat lucu gitu, meskipun ini entah fiktif atau beneran. Yang jelas ada orang Madura dia sowan berkunjung ke rumahnya Syekhona Holil Bangkalan yang sangat terkenal itu. Kemudian ternyata orang ini nggak hafal Fatihah. Diajari juga nggak bisa hafal. Nggak bisa hafal ya karena bodoh itu kan ada orang yang memang oleh Allah dibuat seperti itu. Nggak bisa ingat apapun. Kalau disuruh ke barat, dia ke timur. Kalau disuruh ke utara, dia ke selatan kan ada. Akhirnya kata Sayyidina Holil, kamu hafalnya apa? Dia jawab, hafal saya itu tiang 10 diambil satu tinggal 9. Tiang 10 diambil satu tinggal 9. Itu tok yang hafal. Akhirnya kata Sayyidina Holil, ya sudah, kamu sholat pakai itu saja. Nah, ini cerita-cerita mungkin fiktif atau cerita-cerita yang memang hanya sekedar lucu-lucuan gitu. Bahwa memang ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah tidak bisa hafal kasahafalnya. Summarka, kemudian ruku hatta tatma'inna raki'an sehingga tuma'ninah raki'an dalam keadaan ruku. Kemudian setelah Fatihah selesai, dia ruku dan tumakninah di dalam ruku. Tumakninah itu sampai semua organ itu ada di tempat yang sudah diatur oleh Nabi. Tangan ini ada di apa di lutut gitu ya, di persendian lutut dengan tangan yang tegak, kaki yang tegak. Kecuali saya ketika kecelakaan ini belum bisa tegak benar ya gak masalah gitu. Sampai sulbinya itu benar-benar seperti angka apa itu, seperti huruf R kecil gitu ya. Itu yang dimaksud raki'an. Nah, tumak nina itu apa maksudnya tumak nina? Tumak nina itu diam, menang, diam, sekedar atau minimal sebacaan subhanallah. Jadi ketika sudah mapan gitu ya rukuknya diam. Nah, itu namanya tumakninah sekedar bacaan subhanallah. Tsummarfa,
kemudian angkat hatta ta'tadila qa'ima, sampai ta'tadila itu tegap, qa'iman berdiri. Iktidal. Iktidal itu tegap. Masjud kemudian sujud. Masjud kemudian sujud. Mana yang lebih dulu di dalam sujud menurut mazhab Syafi'i? Ya, lutut dulu. Bukan tangan dulu. Tapi lutut dulu. Lutut dulu. Masjud. Lutut dulu baru tangan. Kalau di mazhab Maliki enggak, tangan dulu. Baru lutut. Hatta tatma'inna sajida, sampai kamu tumakninah sajidan dalam keadaan sujud. Jadi di sujud harus ada tumakninah, di ruku harus tumakninah, di i'tidal harus tumakninah. Tumakninah itu diam sekedar bacaan subhan atau sedurasi subhanallah. Itu namanya tumakninah. Nah, yang harus sujud itu bagaimana? Sujud itu harus ala sab'ati a'dha. Harus di atas 7 anggota. 7 anggota sujud. 2 telapak tangan, 2 apa ini? Dengkul atau lutut, kemudian 2 ujung kaki. Nah, ditambah 1 ini dahi, ditambah 1 dahi. Jadi 7 anggota tubuh ini harus menyentuh ke lantai, harus menyentuh lantai, harus menyentuh lantai. Perkiraan menyentuh lantai seperti apa? Kalau ada apa? Ada busa apa ya? Atau kain gitu, atau tisu itu sampai misalkan sampai agak ini, agak apa? Agak terhimpit gitu. Jadi tisunya itu sampai begini, sampai terlipat. Jadi itu yang dimaksud cara-cara sujud yang benar. Jadi harus di atas berapa? 7 anggota tubuh itu harus menyentuh semua ke lantai. Kalau di Maliki ditambah 1, hidung. Hidung ini juga harus nyentuh ke lantai. Nah, hadis-hadisnya di sini memakai tatma'inna semua ya, tumakninah. Sehingga kalau ada orang tarawih dengan ngebut itu, sistem kebut seperti di Blitar itu ya. Blitar itu tidak ada tumakninahnya. Maka itu jelas menyalahi aturan gitu ya. Meskipun ada yang membolehkan, tapi apa pendapat yang nyeleneh, nyeleneh. Tumarfa hatta ma'inna jalisan. Nah, setelah sujud, irfa, angkat hatta tatma'inna jalisan, sampai duduk di antara 2 sujud. Al-julus bainas sajadataini, dengan teknik-teknik kaki seperti yang sudah diajarkan. Oh ya, tatkala sujud bagi perempuan itu tangannya itu agak ke dalam gitu. Apa namanya? Ini sikunya itu agak ke dalam. Kalau cowok ya begini. Masjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujud, setelah duduk di antara 2 sujud, maka dia sujud hatta tatma'inna sajida. Sujud lagi, sujud kedua. Fa'al dzalika fi salatikah. Kemudian lakukan hal itu semua fi salatikah, dalam salatmu, kulliha, semuanya. Itu berarti sudah 1 rakaat. Cara sholat ya seperti itu. Ini ucapan Nabi. Kadang Nabi mempraktekkan secara langsung.
di hadapan sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat melihat Nabi sholat kayak gitu. Jadi ada ucapan, tapi juga ada praktek berupa perbuatan. Jadi Nabi menyebarkan ajaran itu melalui praktek, ada melalui ucapan juga ada. Dan kedua-duanya sama-sama kuat secara dalil, secara hujah seperti itu ya. Jadi harus tumak ninah. Di dalam sholat itu harus tumak ninah. Akhrajahu sab'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 imam. Wallaftu sementara lafadznya ada di Sahih Bukhari. Wal Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah dengan isnadi Muslim. Di isnadi Muslim dengan sanad dari Imam Muslim hatta tatma'innah. Sehingga tatma'innah qa'imah. Ada kata-kata hatta tatma'innah qa'imah. Tuma'innah dalam keadaan berdiri. Nah, itu ya aturan-aturan atau sifat bagaimana sholatnya Nabi. Nah, sholatnya. Nah, nanti jika memang tidak bisa berdiri, ya ada aturan sendiri. Itu sholat duduk. Sholat duduk gak bisa, sholat berbaring, ya. Berbaring ke mana? Ke utara dulu kalau di Indonesia. Jadi kepalanya ke utara, agak tinggi, ngadep ke Ka'bah. Kemudian kalau tidak bisa begitu, maka kepalanya ke timur dengan agak tinggi, kemudian sholat memakai bahasa-bahasa gerakan organ tubuh yang sudah diajarkan, di mana ruku, di mana sujud lebih dalam daripada ruku, kira begitu. Baru kemudian kalau di mazhab Syafi'i agak ketat sholat ini ya. Sampai kalau tidak bisa ya harus pakai isyarat mata. Jadi kalau di mazhab Abu Hanifah isyarat mata dari mana? Biasanya kalau udah nggak bisa seperti itu sudah orangnya sudah koma biasanya. Memang sudah nggak bisa. Ini mungkin untuk pembuka dari sifatus sholatin Nabi, sifatus sholah ya. Dan kita cukupkan, barangkali ada yang perlu didiskusikan, diobrolin, dipersilahkan. Afwan Iya, Ustadz silakan. mau bertanya. Maaf ya ibu-ibu, saya Iya, nanya mulu. nggak apa-apa, biar hidup suasananya. Iya, ini sebetulnya cara saya supaya ini Ustadz, nyerap ilmunya harus interaktif gitu Ustadz. Eh, Ini Ya, tadi kan yang di pertama harus membasuh seluruh anggota tubuh ya Ustadz ya. Artinya seluruh anggota tubuh yang seluruh anggota wudhu, sorry. anggota wudhu. Pertanyaannya ini yang pernah disinggung sama Ustadz apa? Muhlisin ya. Jadi dari mana orang yang membolehkan, apa landasan berpikir orang-orang yang membolehkan mengusap lengan gamisnya ketika tempat wudhunya itu tidak memungkinkan. Artinya eh ya nggak apa-apa. Artinya kan nggak apa-apa nggak disingkap gitu. Dibasuhkan saja air di atas lengan gamis daripada harus membuka aurat gitu. Nah, karena ini baru kejadian Jumat kemarin Ustadz gitu. Artinya ada pertanyaan. Hmm. Ya, tapi saya agak nggak berani nanya ke suami karena takut gak dibolehin ikutan liko lagi gitu. Karena kayaknya kalau pulang-pulang dari liko aneh-aneh mulu pertanyaannya gitu Ustadz. Jadi saya agak menahan-nahan untuk nggak nanya. Iya, tapi saya sempat nanya sih ke suami saya karena emang kalau wudhu
di mazhab Hanafi gimana? Harus tetap di ya iyalah gitu. Maksudnya itu kan arkanul wudu gitu, arkanul sholah gitu. Apa rukun sholat gitu harus ada wudunya harus sah gitu. Berarti nggak kalau misalnya di taman gitu, misalnya nggak ada walaupun ada orang-orang berlalu lalang nggak bermuhrim yang nggak muhrim kamu nggak apa-apa aku buka lengan gamisku. Ya iyalah harus itu gitu. Artinya, nah terus pas waktu liko itu saya akhirnya bilang bahwa menurut yang yang murabiahnya atau beberapa orang di sana bilangnya, "Ya masa harus buka aurat kan?" Terus mungkin salah satu penanya ini bertanya kepada ustadz entah di RQ, entah di ya intinya lulusan Al-Azhar lah gitu ya. Terus kata akhirnya bahasannya tuh seperti ini, ada keluar narasi bahwa, "Wah, tumben ya," gitu, "kalau biasanya fatwa yang dari lulusan Al-Azhar itu agak sedikit ringan," gitu. Mungkin maksudnya berhubungan dengan musik dan sebagainya gitu, artinya nyambung ke situ gitu. Sedikit ring sedi ke tapi ini kenapa rigid sekali gitu. Akhirnya ini saya bertanya ya Ustadz, pertanyaannya adalah, sudah bener nggak ya jawaban saya? Waktu itu saya spontan bilang gini, mmm, tapi kita nggak bisa bilang bahwa apa, jawaban ustadz tersebut itu rigid atau tidak rigid, artinya itu beda, jadi bukan masalah strict tidak strict atau ketat atau tidak ketat, tapi memang pasti betul, pasti ustadznya punya punya landasannya gitu, kenapa ustadznya berbicara seperti itu. Mungkin ustadznya itu, kan di dalam fikih itu ada basic fikih, fikih yang basic gitu kan. Nanti ditanya lagi pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih prioritas, menyempurnakan wudu atau menutup aurat gitu. Terus nanti jadi nggak bisa dengan satu pertanyaan aja gitu. Itu udah bener belum ya Ustadz? Karena agak takut juga untuk berpendapat, di satu sisi saya juga merasa awam, tapi di sisi lain kayaknya ini semuanya awam semua gitu, termasuk saya juga gitu. Artinya ini awam ketemu awam gitu Ustadz artinya dalam lingkungan itu gitu. Jadi landasan berpikirnya tuh masa gitu, masa jadi bukan kayak kan kalau ustadz mungkin dengan, kalau orang alim ketemu orang alim gitu, maksudnya orang yang kan pasti landasannya hadis gitu. Tapi enggak misalnya di kitab ini begini, di kitab ini. Tapi kalau orang awam ketemu orang awam kan, "Tapi masa begitu?" Gitu. Jadi tidak punya landasan berpikirnya gitu atau enggak, tapi sependek sependek pengetahuan saya pasti jawabnya begitu, kayak tidak ada referensi terhadap dalil atau apa gitu, Ustaz. Iya, jadi ustadz tersebut membolehkan tidak buka auratnya gitu ya, karena alasan di tempat umum. Bukan Begitu. ustadz sih sebetulnya, bukan ustadz juga. Jadi di Iya, sebenarnya ini maksudnya yang iya trainernya itu lah, anggap begitu. iya iya iya, sementara penanya itu bertanya kepada ustadz beneran gitu, yang bilangnya harus tetap dibuka walaupun di taman gitu. Ada orang bertanya gitu, terus di akhirnya dibicarakanlah di liko gitu. Ya memang itu kan rukunnya wudhu, gitu. Artinya wudhunya tidak sah ketika tidak membasuh anggota yang wajib. Maka sementara membuka aurat itu haram, gitu. Kan ada apa? Ada apa? Kontradiksinya kan di situ. Kita harus melakukan sesuatu yang diharamkan, tapi kita juga dituntut melakukan sesuatu yang wajib. Maka sebenarnya dalam kondisi tersebut keharaman itu menjadi darurat. Jadi meskipun harus buka aurat di depan umum, yaitu darurat. Justru yang berdosa itu yang ngintip. Mestinya kan laki-laki yang lewat itu ghaddul basar, merendahkan pandangannya kan, bukan melihat perempuan yang bukan muhrim, yang bukan mahram sedang wudhu itu. Jadi tetap harus dilakukan memang apa namanya membasuh anggota tubuh yang memang wajib itu harus dilakukan. Nggak bisa tidak. Urusan kemudian terbuka aurat
itu Anda perempuan sedang melakukan wajib, sementara laki-laki dia akan terkena haramnya ketika dia tidak merendahkan pandangannya. Seperti itu. Terus betul tidak, saya ini verifikasi ya Ustaz. Karena itu spontan kan keluar dari mulut saya gitu. Jadi saya tuh agak takut Iya. tapi kayaknya ini bener deh kayak saya bilang gini, tapi ya mungkin mungkin gini. Jadi kan dia ada bentrok ya, yang satu harus tutup aurat tapi yang satu lagi Hmm. harus dibasuh. Mungkin jawaban Ustadz tersebut yang harus tetap nyuruh kita buka aurat itu karena dia melihat bahwa mafsadahnya itu lebih banyak untuk untuk nggak buka aurat. Artinya mungkin kita menghindari maslahannya Hmm. lebih banyak ketika kita buka aurat ketimbang diusap doang gitu. Jadi kan iya nggak sih Ustadz kalau ada kaidah Ya, fikih yang harus iya, mengedepankan maslahat iya. dibanding mafsadah gitu ya Ustadz ya? Nah, iya, iya. Yaitu jadi dalil pendukung. Jadi yang disampaikan Bu Nida itu dalil pendukung saja. Tapi yang benar ya tadi memang membuka auratnya dimaafkan. Karena harus melakukan sesuatu yang wajib dan mendesak. Jadi yang haram bukan dia juga ketika membuka aurat. Tapi yang haram itu orang yang memandangnya nanti. Karena dia sedang membuka aurat dalam keadaan darurat. Yaitu harus melakukan hal yang wajib yang lain. Sama kira-kira dengan orang yang sedang berobat. Nah, Ya ada mungkin kalau luka di sebelah mana? Pak Ustadz Ya. mungkin karena kalau di sini kan orang Jepang dia kan nggak tahu dia nggak boleh melihat kan mungkin apalagi dengan penampilan kita seperti itu kan membuat mereka curious gitu kan apa yang sedang kita lakukan sehingga mereka melihat gitu Bu, tidak bermaksud melihat secara langsung gitu maksud Pak Ustadz. Jadi ya mungkin ada yang lihat langsung ada yang nggak sengaja atau apa mungkin itu sih sebenarnya Pak Ustadz kalau kondisi di sini yang ada beberapa yang seperti tadi Bu Nida sampaikan gitu jadi ada yang agak bukan keberatan maksudnya ada yang mengatakan eh, apa ya ragu untuk membuka gitu Pak Ustadz. Itu mungkin karena kondisi seperti itu. Karena ini ya berarti Bu Are. Karena apa itu? Pamali lah gitu ya. Atau gimana? Enggak pamali sih mungkin Gak ya Pak Ustadz pantas banyak gitu. ya banyak riskannya mungkin ya kan karena kan kalau mungkin kalau di Oh negara di ya. Indonesia kan kita tahu ya semua orang tuh tidak akan melihat kalau ada Hmm. akhwat gitu kan sedang apalagi lagi kelihatan mau wudu apa tuh mereka kan tidak akan menonton gitu tapi kan kalau di sini apalagi kalau kita melakukan kayak di taman atau apa wudu gitu dan biasanya kalau cuma sendiri mungkin nggak akan terlalu perhatiin kalau lagi banyak kan gitu kayak Riko kan ya mungkin itu akan Betul. sedikit menjadi eh, Agak risih gitu ya. iya bukan pusat perhatian ya gimana pun kalau ada sesuatu yang berbeda kan pasti orang tuh akan eh, ya Oh tanpa iya. sadar nggak sadar tuh ngelihat gitu Iya. Pak gitu itu iya. Iya. Tapi yang itu soalnya nggak bisa ditawar, Bu. Yang apa? Yang harus dibasuh itu nggak bisa ditawar. Gitu. Iya Pak Ustadz ya. Iya, jadi iya, iya terima kasih Bu Baik. Anli. Iya begitu Ustaz. Tapi maksud saya tuh bukan Iya, iya. ini Tergambar, highlight tergambar. ya yang saya highlight itu sebetulnya bukan perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat itu kan misalnya mazhab satu begini, mazhab dua begini, mazhab tiga sini ini. Tapi ini kan sesuatu yang kayaknya empat mazhab aja tidak menerima gitu. Artinya Ah, ini betul. qaul dari mana? Ini tuh jadi ini menurut saya agak bahaya ketika masalah fikih ditanyakan kepada orang yang sama-sama awam gitu. Jadi orang awam ketemu dengan orang awam gitu. Dari mana tahu awamnya? Karena ketika ditanyakan jawabannya selalu sependek pengetahuan saya. Jadi bukan bersandar kepada hadis atau dalil yang itu ragunya tuh bukan perbedaan pendapat gitu. Paham nggak? Maksudnya kalau tentang Iya, daging iya. ahli kitab tidak ahli kitab itu kan perbedaan pendapat antara mazhab. Kalau ini kan 4 mazhab aja tidak menerima gitu. Iya. Jadi saya agak takut didengar oleh 10 orang dan 10 orang ini tidak membasuh gitu. Gitu Ustadz. Iya, Saya iya. punya Betul. ketakutan.
Baik, jadi memang jelas-jelas ini ya pendapatnya itu ya bahasa agamanya itu kharqun lil ijma, merobek ijma gitu ya, melabrak dan ya seperti itu. Baik, mungkin ada lagi. Jika tidak ada, kita cukupkan. Gimana? Baik, kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa menautkan hati kita kepada Rasulullah dengan membaca hadis-hadisnya, memberi semangat hidup, keberkahan hidup, anak-anak dan juga rezeki kita ala hadiniyah bikumutun salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمته ومزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا اللهم ارزقنا فهم النبي محمد المرسلين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم اللهم اجعلنا ولادنا وتلامذتنا من علمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Ron Pak Ustadz. Mohon maaf lahir batin.